Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tamu kita berikutnya juga seorang ibu rumah tangga yang luar biasa. Di tengah kesibukannya mengurus rumah, maka dia mengambil kesempatan di waktu luang untuk melakukan hal yang positif. Yaitu bagaimana dia mengubah limbah menjadi produk-produk yang dapat digunakan dan secara komersial juga bisa menghasilkan. Tapi ilmunya ini tidak diambil sendiri, tidak dijalankan sendiri, tapi dia berbagi dengan orang-orang yang lain. Apa yang dia lakukan? Mari kita sambut Ibu Cevi Setianingrum. Iya, Bu Cevi. Ya. Apa kabar? Kabar baik. Iya, terima kasih sudah hadir. Silakan. Baik, saya dengar Ibu Cevi juga ibu rumah tangga. Ya, betul. Tidak punya pekerjaan formal. Tidak. Oke. Sudah berhenti. Sudah berhenti. Ya. Tapi aktif dalam pemberdayaan ya, terutama pemberdayaan ekonomi dengan mengolah limbah bekas. Ya. Apa itu? Limbah olahan jelantah. Limbah olahan jelantah. Jelantah. Terutama jelantah ya. Tapi sebelum itu katanya juga mengolah apa limbah-limbah lain, plastik, sendok dan lain-lain. Sendok dari restoran. Iya. Kita Terus buat dijadikan lampion. apa? Lampu tidur. Lampu tidur. Ya. Oh, yang di pinggir Yang di tempat pinggir, tidur. ya. Saya kira lampu Dan tidur itu geletak gitu. Sama wadah-wadah tempat-tempat pensil. Jadi materialnya dari sendok dengan air mineral botol ya. Botolnya botol, ya. Oke, terus kemudian diolah jadi banyak sekali. Ya, jadi pot, jadi macam-macam ya, begitu betul. ya. Nah, tapi itu dulu ya. Iya. Sekarang lebih aktif mengolah olahan minyak jelantah. minyak jelantah. Minyak jelantah itu minyak goreng bekas itu Betul. ya. Yang biasa ibu-ibu gunakan yang kadang-kadang kalau habis sedikit tuh langsung dibuangnya di wastafel. Iya. Nggak ditampung. Dan kadang-kadang di sink gitu dibuang di situ dan itu kalau membeku menghambat alur air ya, pembuangan mampet itu ya. Iya. Oke, jadi banyak mudaratnya ini kalau dibuang sembarangan ya. Tapi di tangan Bu Cevi dan kemudian sekarang berbagi ilmu kepada banyak perempuan yang lain, itu justru jadi bahan baku yang berguna ya. Betul. Berguna untuk apa aja itu? Kita manfaatkan untuk sabun, sabun cuci, sabun cuci batang, kita juga buat untuk lilin. Oke. Lalu untuk pewangi, pengharum. Hah? Sabun cair juga bisa. Jelantah yang bau itu bisa jadi pewangi? Iya, dibuat jadi pewangi. Itu untuk mengganti kamper. Biasa kita gunakan untuk di gantungan baju atau di lemari. Oke, agak susah buat saya membayangkan ya. Ya. Fisiknya aja udah nggak menarik ya. Pasti udah, apalagi di Indonesia ini minyak goreng itu dipakai bisa 10 kali. Bu. Padahal 1 kali aja udah nggak sehat kalau dipakai kedua. Betul. Tapi bayangin nih gorengan-gorengan di pinggir jalan saya lihat, wish, hitam kelam. Tapi semakin hitam semakin enak. Betul. Iya, iya, antara mikirin kesehatan sama mikirin mulut itu memang kadang-kadang kalah itu kesehatan. Nah, mikirin bentuknya aja atau fisiknya, warnanya aja saya udah bingung ya. Udah ngeri ya. Apalagi maaf ya, baunya itu apalagi kalau buat campuran digoreng ikan misalnya. Tapi itu di tangan ibu bisa jadi pengharum. Nah, nanti cerita bagaimana ya dan bagaimana memulai kegiatan seperti ini sebagai ibu rumah tangga. Tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan berikut ini. Menjadi ibu rumah tangga tidak berarti berhenti untuk produktif. Setidaknya itulah yang diterapkan Cevi Mawarti, seorang ibu rumah tangga sekaligus pemilik usaha kerajinan Arneta Craft. Di tengah rutinitasnya mengurus rumah dan keluarga, Cevi menyempatkan dirinya untuk belajar membuat beberapa kerajinan lewat video-video di YouTube. Dari situlah ia mulai merintis usaha Arneta Craft yang saat ini menjual produk olahan minyak jelantah berupa sabun cuci dan lilin. Ibu berusia 47 tahun ini,
tidak hanya mengambil keuntungan pribadi dari produk yang dijualnya. Namun, ia juga melakukan edukasi pemanfaatan limbah minyak jelantah kepada masyarakat di sekitar rumahnya di Klender, Jakarta Timur, sambil mempraktikkan cara pengolahannya hingga menjadi sabun cuci. Di samping itu, pelatihan yang diberikan Cevi menginspirasi masyarakat, terutama ibu-ibu untuk ikut membuat kerajinan dan menjualnya. Saya selalu mengikuti tuh perkembangan ilmunya Bu Sevi. Kebetulan di tahun 2019 Bu Sevi menawarkan pelatihan untuk membuat sabun dari minyak jelantah gitu kan. Saya terpikir wah tertarik juga nih, minyak jelantah kan itu sumbernya dekat dengan lingkungan kita, ada di rumah kita gitu. Kayaknya kok bagus banget bisa dimanfaatin minyak jelantah jadi sabun. Akhirnya saya tertarik untuk ikut belajar membuat sabun dari minyak jelantah. Ternyata hasilnya pembuatannya pun mudah gitu ya. Akhirnya saya praktekkan, saya juga ikut coba-coba terus ilmu-ilmu yang Bu Sevi dapat. Ya saya ikut perkembangannya terus tuh Bu Sevi. Saya juga ada yang hasilnya sudah ada yang saya jual gitu. Kegiatan pelatihan kerajinan oleh Cevi tidak terbatas di lingkungan tempat ia tinggal saja. Saat ini Cevi pun rutin mengunjungi Loka Bina Karya untuk memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas. Apa yang dilakukan Cevi tidak semata-mata untuk mengisi waktu luang belaka. Ia ingin menjadi seseorang yang memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Walaupun kita sebagai ibu rumah tangga sibuk untuk mengurus keluarga, tapi tetap kita bisa memberdayakan diri kita sendiri dan berkarya dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, tapi saya ingin tahu Bu Cevi ini awalnya apa yang terpikirkan? Kok bilang, aku mengisi waktuku untuk melakukan kegiatan yang seperti tadi itu? Awalnya sih karena bosen di rumah. Karena saya kira bosan sama suami. Jadi biasa kerja berangkat pagi pulang malam kan. Oh tadinya kerja kantoran? Betul, tadinya pekerja Kenapa kantor. berhenti? Berhenti karena memang suami juga minta untuk berhenti. Oke, suami ada di sini? Ada. Mana suaminya yang minta berhenti? Oh iya. Itu yang terbaik Pak ya, supaya ngurusin anak-anak. Fokus. Iya, karena Oke, jadi suami... Karena juga mulai sekolah kan, iya. jadi kadang-kadang kita berangkat pagi, anak-anak masih tidur, kita pulang juga mereka sudah mulai tidur, jadi jarang ketemu sebenarnya. Jadi akhirnya diputuskan di rumah, suami yang kerja ngurus anak-anak. Nah dari situ beberapa tahun kok pegel juga ya, nggak ngapa-ngapain, walaupun sebenarnya pekerjaan rumah tangga tuh banyak nggak berhenti malah. Setiap hari tuh ada jemput anak sekolah dan lain-lain. Terus izin sama suami, kalau andaikan nih belajar, boleh nggak? Kebetulan ada tawaran dari teman SMA dulu tuh, belajar quilting, jahit. Iya. Nah, akhirnya diajarin sama teman, bikin saja anak-anak. Dan suami juga mengizinkan, boleh silakan, yang penting waktunya bisa terbagi dengan baik. Ya, jadi ketika anak mau pulang sekolah, kamu udah ada di lokasi, ketika pulang sekolah anak-anak sudah ada yang jemput, seperti itu. Akhirnya izin juga, teman juga mengizinkan, kita belajar, saya tanya boleh nggak saya produksi, saya jual, boleh silakan. Jadinya akhirnya saya mulai online, tapi memperkenalkan ke anak dulu, dipakai ke anak, terus posting, karena waktu itu sudah mulai ada Facebook ya, mulai ada media sosial, jadi kita posting, teman tuh lihat ini apa, oh ini sejadah anak-anak, bagus ya, jadi mulai itu ada permintaan seperti itu. Jadi kita mulai dari kebosanan di rumah, sebenarnya bukan bosan karena memang pasti ada waktu yang luang. Rutinitas, kadang-kadang kita ingin sesuatu yang baru ya. Betul. Yang kita lakukan dan terpikirkan untuk melakukan dan diizinkan. Awalnya menjahit ya. Betul, menjahit pamit awalnya. sama suami dulu. Betul. Dan diizinkan. Jadi sebenarnya suami-suami ini baik-baik ya. Kok. Iya. Oke, itu berangkat dari sana. Nah, kemudian belakangan yang terjadi kan ilmu ini, Bu Cevi ini tidak untuk diri sendiri. Betul. Ya, ingin berbagi. Betul. Apa yang ada dalam pikiran itu kok ingin berbagi dengan orang lain? Pikiran gini, kok gini aja ya, pengen nambah lagi nih. Terus ayahnya selalu ngingetin, jangan lupa kalau berbuat sesuatu itu harus ada yang dikeluarin.
Kayak kita sedekah pagi. Sedekah Iya. pagi itu kita untuk apa? Menolak bala. Kalau suami bilang gitu, jadi berapapun subuh sisihin, berapapun yang kita punya, atau ketemu orang di jalan sisihin, itu Sisihkan. sedekah. Tapi kalau kita lagi nggak ada, kamu kan punya keterampilan, kamu punya kemampuan, coba di sedekahkan. Namanya sedekah ilmu. Sedekah Dan ilmu. memang juga mungkin dari teman-teman media sosial, bisa nggak Bu belajar, bisa nggak Bu belajar. Akhirnya saya mulai, tadinya memang mengajar orang itu kan tidak mudah ya, karena nggak bisa sembarangan kita asal mengajar aja. Itu butuh bertahun-tahun, berbulan-bulan juga mikirin, kira-kira saya bisa nggak ngajarin orang. Ternyata dicoba sekali kok enak, jadi keterusan dan kepengen terus ngajar Jadi orang. bersedekah ilmu juga menyenangkan, membuat bahagia ya. Iya. Malah kalau lagi nggak ada orang yang pengen dikasih sedekah, bingung. Ayo dong. Iya, siapa yang mau aku bagian ilmu Kalau ada ini? anak yatim, anak siapa, telepon aja, Sini, saya pasti aku datang. ajarin. Nah, iya, tapi takut Pak. Takutnya saya minta bayaran. Oh, Padahal iya. saya sih nggak selalu minta Gratis. bayaran. Oh, oke. Gitu. Nah, kan banyak juga orang yang kalau mau berbagi ilmu takut. Ini jangan-jangan jadi kompetitor, jadi saingan. Nanti katakanlah kegiatanku nanti kalah dan ada nggak pikiran seperti itu? Enggak sih. Kenapa nggak ada ketakutan bahwa ini kemudian orang yang kita ajarin lebih pintar terus kemudian jadi kompetitor dan lain-lain? Di pasar aja yang buka toko berdampingan banyak. Produknya sama. Iya. Dan Rezeki mereka itu? rezekinya punya masing-masing. Oke, jadi nggak usah khawatir. Nggak usah ya? khawatir. Justru ketika kita mengajarkan ke orang lain, murid yang diajarkan bisa jauh lebih baik, itu kita bahagianya luar biasa. Ada kebanggaan. Ya? Benar. Berarti kita berhasil. Benar, betul. Apa yang sudah kita tularkan bisa menjadi lebih baik lagi. Gurunya nggak jadi apa-apa, nggak apa-apa, tapi muridnya bisa lebih tinggi lagi. Alhamdulillah, dari yang sudah ada yang produknya, jelantahnya saya belum apa-apa, dia udah jadi juara. Dan produknya sudah jadi ikonik di Tangerang Selatan. Wow, produknya apa? Souvenir lilin. Souvenir Ya, lilin. seperti ini. Nanti cerita ya, Ya. lebih lanjut. Betul. Tapi saya masih ingin dengerin berbagi ilmu karena apa betul ini? Saya dengar-dengar aja. Bu Cevi juga berbagi ilmu ke narapidana di lembaga pemasyarakatan, Ya, lapas. sebelum pandemi. Oke, apa yang di lapas mana ini? Di lapas Pondok Bambu, wanita. Oh, wanita. Oke. Ya. Apa yang diajarkan di sana? Waktu itu bikin boneka dari lintingan koran. Bonekanya itu bentuknya Nona Jakarta, menggunakan baju kebaya, kerudung khas Nona Betawi. Itu nanti bisa jadi semacam apa ya? Kalau kita bilang plakat ya, bisa Ya. jadi ya plakat untuk Plakat kegiatan untuk kalau tamu-tamu kita, datang ya, seperti tamu. itu. Jadi diberikan dalam bentuk Dari boneka kertas. dari kertas, koran, seperti itu. Ilmu ini didapat dari mana? Belajar di YouTube. Belajar di YouTube, iya. Sepanjang kita mau belajar, sebenarnya peluangnya itu bisa kita Ada. cari di mana aja Betul, ya. iya. Oke, tergantung kemauan ini. Lilin wangi. Kok bisa wangi dari mana? kita- Tunggu. Ini ya. kalau kita bicara jelantah, semua jelantah atau ada jelantah yang nggak bisa? Misalnya Oh. kalau saya habis goreng ikan, Ya, bisa atau bisa. tidak?